Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yatsatu imaman ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita akan coba sedikit menambah wacana kita tentang bagaimana kita meresepkan sebuah obat. Sebagaimana kemarin saya janjikan. Namun sebelum itu tiga hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan ini adalah keyakinan kita. Ya. Yang mana salah satunya itu disebutkan dalam sebuah hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hasan statusnya hadis ini, insya Allah. Kata para ulama, likuli da'in dawaun, setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Faida asoba dawaida'a, maka apabila suatu penyakit itu cocok mengenai suatu obat itu cocok mengenai penyakit tersebut, ya, bari abidillah azza wa jalla, maka penyakit itu akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Nah, di sini ada dua pelajaran penting kata Allah. Yang pertama adalah keyakinan yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW bahwa jangan menyerah ketika kita sakit. Ya, setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Ya, hanya dua saja di redaksi yang lain itu, yang pertama al-haram, pikun, yang kedua adalah asam maut. Tapi kita boleh mengatakan, wah barangkali ini sudah takdir saya, mau datang kematian saya, tidak. Ya, sebelum itu datang kita nggak boleh gitu. Wajib kita itu meyakini bahwa penyakit itu pasti ada obatnya. Sambil kita sabar mengharapkan keridhaan Allah, sehingga dengan sakit itu seharusnya kita diampuni Allah Ta'ala. Kata penyakit itu serius, ya. Sekalipun tidak apa-apa. Saya pernah konsultasi oleh online oleh seseorang menderita penyakit kanker anus. Saya belum kenal orangnya sampai hari ini. Orangnya saking menderita sakitnya, nggak kuat dia sampai mau bunuh diri. Alhamdulillah setelah kita banyak bercakap, saya yakinkan dengan hadis ini. Kemudian beliau bertanya, Ustaz, apakah bisa sakit saya sembuh? Saya katakan, saya tidak bisa menjamin sembuh, tidaknya. Tetapi saya menyampaikan hadis Nabi. Bil makna apa? Bil makna saya ingin meyakinkan kepada panjenengan bahwa ada sebuah harapan. Sehingga di dalam kasus ini panjenengan harus mempunyai harapan sembuh. Karena itu jaminan dari Allah. Kalaupun tidak sembuh, ada satu harapan niat bahwa panjenengan mengalihkan ke terapi ini daripada bunuh diri, tidak menyelesaikan masalah, juga bertanggung jawab di hadapan Allah, maka di dalam pengobatan ini ada mengikuti sunnah Nabi. Sehingga kalaupun Allah menakdirkan takdirnya berlaku, Anda akan syahid, insyaallah. Alhamdulillah. Seminggu kemudian lapri saya, alhamdulillah Ustaz, sakit sekali, tapi saya menjadi lebih tenang. Tapi setelah itu tak tahu lagi kabarnya, wa alam sebuah tunda. Tapi saya yakin mudah-mudahan kalaupun tidak sembuh, istiqomah dalam kebaikan, saya yakin. Nah, yang terpenting adalah apa yang saudara Allah, kita mengajak orang ini untuk meyakinkan bahwa ini ada kaidah-kaidah pengobatan yang disampaikan oleh baginda kita, ya, oleh Rasulullah SAW. Ya, bahwa penyakit itu pasti ada obatnya. Terus kemudian yang kedua, ini yang juga penting, ya, bahwa ketika suatu penyakit itu cocok dengan obatnya, ketika suatu obat itu mengenai suatu penyakit, berarti harus butuh ilmu, harus cocok. Ilmu tentang penyakit, ilmu tentang obat. Jadi nggak bisa ngarang-ngarang, nggak bisa. Nah, ini PR kita. Ayo kita terus belajar. Ya, jadi nggak bisa kita hanya mengandalkan tanya WA, Ustaz ini sakit penyakitnya apa, nggak bisa. Kita harus juga terus belajar. Baru yang syarat lainnya adalah bari afidnya bahwa itu adalah izin Allah Subhanahu wa taala. Tawakalan kita mengembalikan kaidah marid mengembali kepada Allah Ta'ala. Terus kemudian Rasulullah SAW juga bersabda di hadis yang lain itu, ya, innallaha azza wa jalla lam yunazzil, sesungguhnya Allah azza wa jalla tidak menurunkan da'an ila da, suatu penyakit itu kecuali Allah sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menurunkan innallaha azza wa jalla lam yunazil da'a illa ansala lahu syifaan. Jadi Allah tidak menurunkan sebuah penyakit kecuali Allah menurunkan pula ansala lahu syifaan. Obatnya.
Hanya saja ya alamahu man alamahu. Obat itu hanya diketahui bagi siapa yang mengetahui, yang Allah kehendaki mengetahui, diberikan ilmunya. Kata Ibnu Qayyim tabibnya itu. Wajahilhu majahilahu. Jadi tidak diketahui orang tidak diketahui. Dengan kata lain apa? Ini kita butuh ilmu. Sehingga kita terus berikhtiar mencari pengobatan yang lebih baik. Jangan apa kata mbah saya saja, jangan begitu. Kenapa penyakit saya tidak sembuh? Cari terus sebabnya. Dan terkait dengan sebab itu pula, ya, nanti ini berkait dengan selain ilmu itu terkait tentang dosis. Ya, dalam sebuah riwayat yang panjang disebutkan Rasulullah SAW itu didatangi oleh seorang badui, ya Rasulullah, perut saudaraku lagi sakit, diare, maka Rasulullah SAW berikan madu. Kalau pulang itu madu diobatkan, ya Rasulullah bisa datang lagi tidak sembuh, beri madu. Pulang kasihkan lagi tidak sembuh, ya Rasulullah tidak sembuh, beri madu. Sampai ketiga kali baru Rasulullah ngomong, kalau tidak sembuh perut saudara dustakan Allah yang benar. Dan pada yang keempat itu ternyata sembuh. Artinya apa? Dosisnya nggak mencukupi. Nah, ini terakhir terkait dengan dosis nanti ya, berapa sebenarnya dosis ideal pengobatan herba itu. Jadi asas yang ingin kita pahami bersama adalah dalam pengobatan itu adalah yakinan. Yang kedua butuh ilmu. Yang ketiga butuh kesabaran. Ya, butuh kesabaran. Nah, sekarang bagaimana kemudian ilmunya kita meresepkan? Yang pertama ketika kita mau meresepkan herba itu, gunakan teori 4 unsur dengan untuk kaidah pengimbangan. Sebelum kita tahu apapun jenis penyakitnya itu. Insya Allah sakit apapun sudah diketahui dari itu. Entah itu sebabnya karena suhu, biasanya demam, atau kurang tenaga. Itu penyakit karena salah suhu. Yang kedua, biasanya masalah karena racun, gatal-gatal, korengan, ya, kanker, karena racun, mual muntah itu karena racun ya. Yang ketiga karena angin, biasanya jadi nyeri sendi, dada sakit, paru-paru yang terkait dengan oksigen, otak, paru-paru ya, jantung, itu semuanya karena angin. Maka menggunakannya adalah herba-herba karminatif yang karena angin. Kalau karena suhu adalah the heat, namanya bisa pakai malat, bisa pakai habat soda. Kalau karena racun bisa tox, bisa pakai antirak, bisa pakai pelawas, tujuannya dan spirulina bisa. Itu yang pertama. Nah, kadang-kala kata Pak Haji, kita menggunakan teori ini saja, itu separuh kasus sudah akan sembuh penyakit itu. Saya pernah menerapi seorang teman di kelas ya, di kampus itu demam. Saya berikan pengimbangan dengan teh pegagan sama madu. Alhamdulillah ketika dibawa ke rumah sakit belum sampai minum obat sembuh. Dan ternyata kena demam berdarah. Padahal saya nggak tahu ya penyakit itu demam berdarah. Itu kaidah pengimbangan seperti itu. Namun ketika kaidah balancing ini tidak sembuh, maka gunakan cara yang kedua, menggunakan fitokimia herba berdasarkan penyakit. Nah, cara yang kedua ini Allah, ada 4 cara untuk melakukannya. Yang pertama, gunakan herba utama. Herba utama itu adalah apa? Herba yang sesuai dengan tempat di mana sakit dan memiliki bahan aktif memang sebagai sebab di dalam menghilangkan penyakit itu. Misalkan aneurisma, ya, penyakit itu kreatinin dan protein ginjal yang bocor. Ini kalau diselesaikan lama-lama bisa gagal ginjal. Nah, penyakit ini adalah penyakit yang menyerang di ginjal, maka berikan herba utamanya adalah malak dan teh pegagan. Ya. Yang kedua, setelah kita berikan herba utama, berikan herba pendamping. Apa itu herba pendamping? Adalah herba yang bisa mempercepat kerja herba utama. Nah, dalam hal ini teh pegagan dan malak itu akan bisa dipercepat dengan kerjanya si omega squat, ya, atau spirulina, sama-sama mengandung omega 3 atau gamat, ya, sama. Ya. Yang ketiga, setelah kita tahu herba utama, herba pendukung, maka yang ketiga adalah gunakan herba pendamping 2 herba sebelumnya. Herba utama, herba utama, herba pendamping, herba pemercepat yang ketiga. Pemercepat kedua herba ini, herba utama dan herba pendamping. Apa itu? Ya sama, masih sisi omega squat pemercepatnya. Ya. Dan
Jadi herba utamanya adalah malak atau pegagan, herba pemercepatnya si omega 3, ya pendampingnya si omega 3 atau spirulina atau gamat. Nah, herba pemercepatnya adalah kebetulan sama si omega 3. Ya. Kalau penyakit lain nanti nggak sama, bisa jadi nggak sama. Yang keempat adalah gunakan herba-herba itu yang bisa mengkanter atau mencegah berlakunya kebalikan saat kita minum herba. Misalkan dalam penyakit aneurisme ini, penggunaan berlebihan pegagan sama malak itu akan menyebabkan misalkan ya otak fokus, jadi kurang fokus, kurang konsentrasi karena kurang air, tulang belakang, ya, darah jadi kental, jadi ke jantung, atau tekanan darah menjadi lebih rendah. Ya, maka di sini gunakan herba ini juga supaya nggak terjadi darah rendah atau nggak kena jantung atau nggak kena otak. Gunakan apa? Madu Arab atau si omega 3, dan si omega 3 sudah saya sebutkan, atau gamat. Sehingga kita bisa meresepkan dalam kasus aneurisma ini adalah malak atau pegagan, atau boleh dua-duanya ya. Terus plus si omega squa atau gamat atau spirulina, tapadol salah satunya ya. Kemudian pula plus madu Arab. Nah, ternyata ketika kita mengkaji begini, mengobati itu tidak cukup satu herba. Maka usahakan dalam melayani pasien itu ya jangan pahit, pakai hemat, kayak KFC saja gitu kan. Karena jatuhnya lebih poros, tapi lama sembuhnya. Ya, jadi seperti itu. Nah, bagaimana tentang dosis? Tentang dosis itu adalah sebetulnya rumusnya. Kalau Pak Haji kan bilang satu jenis herba itu 4 kapsul. Tapi sebenarnya adalah setiap 10 kg berat badan, herbanya itu minimal adalah 1 gram. Minimal. Boleh lebih. Sekali minumnya ya, nanti 3 kali ya nggak apa-apa. Jadi misalkan saya beratnya 60 gram, maka sehari itu sekali minum itu saya bisa, misalkan berat badannya 60 kg, maka saya masih bisa minum 6 gram, minimal 6 gram. Jadi kalau kopi radik itu satu, ya bilang lebih dikit aja herba yang lain. Gitu kan. Sebenarnya seperti itu. Cuma karena kemasannya kecil-kecil, Bapak Haji kayaknya seragam kan, jadi cukup 4 kapsul gitu ya. Kalau kapsul, kalau dia minuman cukup 1 kantong. Tapi kalau saat kita tidak mengetahui itu, kita nggak menggunakan herbanya Pak Haji, menggunakan sendiri, maka resepnya adalah setiap 10 kg berat badan, herbanya 1 gram itu sekali minum. Boleh lebih. Itu resepnya. Jadi itu adalah tahapan-tahapan kita di dalam meresepkan. Nah, sekarang problemnya, ayo dipraktek. Karena tanpa praktek ilmunya akan hilang lagi. Baru nanti insya Allah kalau kita ada kesempatan nanti kita akan bahas tentang bagaimana mengetahui penyakit itu ya, dari diagnosa, dari jenis penyakitnya, sebab-sebabnya. Dari situ kita akan kaji penyakit kanker itu apa, penyakit diabetes itu bagaimana, penyakit kista itu bagaimana, supaya apa? Supaya kita bisa mengetahui herba utamanya apa, herba pendukungnya apa, herba pemercepatnya apa, dan herba pencegah kebalikan berlakunya kasus ketika kita minum herba itu apa. Ya. Dengan begitu insya Allah pengobatan lebih efektif. Ya, kita akan bisa diizinkan oleh Allah menyelamatkan banyak saudara-saudara kita daripada proses berobat yang tidak jelas halal haramnya itu. Saja mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.